asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini bisa berjumpa kembali bersama santri-santri SMP Baitul Quran Yogyakarta. Masih bersama saya Ahmad Al-Faruqi dalam mata pelajaran fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat sahnya sholat. Ya, teman-teman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat sahnya sholat. Dan pertemuan pertama kita telah membahas tentang syarat wajib sholat dan sholat sunnah. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi, siapkan terlebih dahulu kitabnya, alat tulisnya, kemudian catat arti yang belum diketahui. Semoga teman-teman bisa mengikuti mata pelajaran fikih pada pertemuan kali ini. Mengingatkan kembali pada teman-teman selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, ingat 3 hal. Selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ketika bepergian. Oke, baik teman-teman, sudah siap? Oke, kita masuk ke arkanus shalah atau rukun shalat. Arkanus shalah. Wa arkanus shalatu samaniyatu wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Dan rukun sholat samaniyata asyara ada berapa? 18 ruknan, beberapa rukun. Ketika kita melakukan sholat harus memenuhi 18 rukun. Mengapa? Karena kalau kita tidak menepati rukun-rukun sholat, kalau kita tidak menjalankan rukun-rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Selain kita memperhatikan syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat, kita harus memperhatikan yang ketiga, yaitu arkanus sholat, rukun sholat. Ada samaniyata asyara, ada 18 yang wajib kita ketahui, wajib kita laksanakan di dalam sholat. Baik, al-awal an-niyatu. Apa? Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang pertama kita laksanakan adalah niat. Niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, isya, subuh. Jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat zuhur, niatnya sholat asar. Biasa ya? Maka niatnya harus sesuai. Lafal niat seperti apa? Oke, pada pertemuan materi sebelumnya di kelas 7, usolli fardhu dzuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu pun surat yang lain. Surat asar, usolli fardhul asri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam bagaimana? Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat isya sebagai makmum, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Paham ya teman-teman? Rukun yang pertama adalah an-niyatu. Lanjut, as-sani wal qiyamu ma'al qadrati.
wal qiyamu ma'al qadrati, dan berdiri bagi yang mampu. Wal qiyamu ma'al qadrati, dan berdiri bagi yang mampu. Ketika kita sholat, berdiri bagi yang mampu. Ketika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Ketika duduk tidak mampu, maka dengan berbaring. Ketika berbaring tidak mampu, maka cukup dengan kedipan mata. Paham ya? Salat yang rukun salat yang kedua yaitu berdiri. Berdiri kan? Ketika tidak mampu berdiri maka duduk. Ketika mampu duduk maka berbaring. Ketika tidak mampu berbaring maka cukup dengan mengalihkan Allahu Akbar. Ruku, kedipan mata lagi. Allahu Akbar. Itu ya. Rukun salat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Wal qiyamu ma'al qadrati. Lanjut teman-teman, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihrami. Asalis takbiratul ihrami dan takbiratul ihram. Tahu takbiratul ihram? Ya, takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan ya, tapi mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama ya. Allahu Akbar ketika mau masuki salat. Gerakan yang pertama adalah takbiratul ihram. Mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dia harus mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan itu sunnah. Pembelajaran berikutnya akan ada sunnah-sunnah salat. Ya, kalau rukun adalah mengucapkan takbir. Jadi kalau terkadang ada orang yang dengan salat hanya Allahu Akbar sah, tidak mengangkat tangan, tapi cukup takbir Allahu Akbar. Oke. Ya, paham ya? Oke. Begitupun ketika takbir itu harus disertai dengan niat. Di dalam hati mengucapkan niat, di mulut mengucapkan takbir Allahu Akbar dalam hati. Sholli fardhu asri arba'ah raka'atin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Dalam hati mengucapkan niat melakukan salat, mulutnya mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Paham ya? Karena niat itu harus dilaksanakan ketika gerakan yang pertama. Sunnah arkanus salat pada arba'ah. Arabi wa qiraatul Fatihati. Wa qiraatul Fatihati atau membaca surat Al-Fatihah. Wa qiraatul Fatihati. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Wa qiraatul Fatihati, dan membaca Fatihah bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama surat Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai akhir. Itu merupakan rukun dari salat. Paham ya? Ketika kita salat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Sunnah al-khamis nomor 5 adalah warruku dan ruku. Gerakan ruku seperti yang ada di gambar. Lihat ya, ruku. Punggungnya harus
rata dengan kepala. Tidak boleh, tidak boleh punggungnya lurus ini, kepalanya di bawah banget. Tidak boleh. Tapi harus rata, lurus antara punggung dengan kepala. Seperti membentuk sudut siku-siku tubuhnya. Ya. Rukuk, gerakannya bukan bacaannya, gerakannya yang wajib, yang termasuk rukun. Kemudian wa tuma'ninatu fi, dan tuma'ninah di dalam ruku. Atau tuma'ninah berhenti sebentar. Ada yang mengatakan bahwa tuma'ninah itu berhenti sebentar seperti jaraknya itu mengucapkan subhanallah. Makanya di dalam ruku itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya. Itu ya, jangan sampai lupa. Ketika ruku harus tumakninah, berhenti sebentar. Tidak baru bentuk ruku langsung itu tidak boleh. Harus ada tumakninahnya. Kemudian yang ketujuh, warafu wa i'tidalu atau i'tidal. Yang berdiri i'tidal. Ya, berdiri untuk i'tidal. Bangun dari ruku. I'tidal gerakannya ketika ruku, Allah bangun dari ruku, Allahu akbar. Langsung gerakan i'tidal. Lanjut yang ke-8 yaitu wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam i'tidal juga. Tidak boleh bergerak-gerak, tangannya tidak boleh bergerak ketika sudah membentuk ruku. Allahu akbar. Langsung diam tangannya, tidak boleh gerak. Kalau gerak berarti tidak tuma'ninah. Paham ya? Kemudian yang ke-9 adalah was-sujudu, adalah sujud. Tuma'ninatu fihi, di dalam yang ke-10 juga tuma'ninah di dalam sujud. Jadi ketika kita melakukan sujud harus tuma'ninah juga. Ya, harus melakukan tuma'ninah juga. Makanya sujud tasbih 3 kali. Ya. Kalau bacaannya sunnah, tapi gerakannya dan tuma'ninahnya adalah rukun. Wajib dilaksanakan. Kemudian yang ke-11 adalah wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Duduk setelah sujud di antara dua sujud itu wajib. Duduknya, gerakannya. Wa tuma'ninatu fi, yang ke-12, wa tuma'ninatu fi, dan tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud merupakan rukun. Ketika kita tidak melakukan tuma'ninah maka tidak sah. Ya, ketika kita lupa tidak melaksanakan duduk di antara dua sujud juga tidak sah. Kemudian yang ke-13 adalah wal julusul akhir. Wal julusul akhir, dan duduk tahiyat akhir. Yang ke-13 wal julusul akhir, dan duduk tahiyat akhir. Duduknya, gerakannya wajib. Sebenarnya kita lihat yang di sebelah kanannya Ustaz, sebelah kanannya itu duduk tahiyat akhir. Paling sebelah kiri adalah duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Bisa. Nama lain dari duduk tahiyat akhir adalah duduk tawarruk. Apa? Tawarruk. Atau kalau duduk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud atau duduk supaya sajdata ini namanya adalah duduk iftiros. Perbedaannya perhatikan. Ketika duduk tahiyat akhir, kaki kirinya masuk ke kaki kanan. Ketika duduk tahiyat awal, kaki kirinya di bawah mata, ya, didudukin. Akhirnya didudukin. Ketika duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir, akhirnya dimasukkan ke dalam kaki kanan. Perhatikan perbedaannya ya. Yang ada di gambar, perbedaan duduk tahiyat akhir dan duduk tahiyat awal. Lihat, jari-jarinya juga harus angkuh. Perhatikan ya. Tuh.
Kemudian yang ke-14 adalah wat-tasyahhadu fihi. Wat-tasyahhadu fihi, dan membaca tasyahud di dalam tahiyat akhir. Membaca akhir tasyahud. Gimana bunyinya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuh, habis itu tuh tasyahud akhir. Wajibnya sampai itu. Tapi kita lihat yang ke-14 adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca shalawat kepada Nabi di dalam tahiyat akhir. Maka dilanjutkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ. Itu masuk rukunnya sholat. Perhatikan, di tahiyat akhir itu ada beberapa rukun. Duduknya termasuk rukun, bacaannya termasuk rukun. Bacaan tasyahud akhir sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sampai situ, baca sampai itu biasa. Ya, kalau lanjutannya seperti yang ada di gambar, wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Tadi kalau kita melakukan sunnah, pahalanya lebih banyak. Yang penting rukun sholat itu dilaksanakan. Kemudian rukun berikutnya yang nomor 16 adalah wa taslimatul ula, dan salam, mengucapkan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti yang kemana? Ke kanan atau kiri? Salam pertama, ya, tengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita mengucapkan salam yang pertama, bukan gerakannya. Salam yang pertama adalah termasuk rukun. Salamnya dong. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tengoknya, gerakannya sudah. Ya. Kemudian yang ke-17 adalah wan niyatul khuruji minas sholat, dan niat keluar dari sholat. Dan niat keluar dari sholat, niat selesai melakukan sholat. Ya, itu termasuk rukun. Kemudian yang ke-18 yang terakhir adalah wa tartibul arkan ala ma dzikranahu, dan tertib atau berurutan rukun-rukun atas apa yang tadi kita sebutkan di atas. Ya, harus urut, rukunnya harus berurutan, tertib. Tidak boleh habis i'tidal langsung duduk di antara dua sujud, atau habis i'tidal langsung tahiyat akhir, apalagi baru takbir langsung tahiyat akhir. Enggak boleh ya, harus berurutan. Semua rukunnya sholat harus dilaksanakan. Paham teman-teman? Ya. Satu lagi kesimpulan pada pertemuan kali ini, arkan sholat samiyata masyaallah ruknan ada 18. An-niyatu wal qiyamu ma'al qadrati at-takbiratul ihram wa qiraatul fatihati war ruku' at-tumanatu fi war rafu atau wa i'tidalu wa tumanatu fi was sujudu at-tumanatu fi wal julusu baina sajdataini at-tumanatu fi wal julusul akhir was tasyahadu fi
wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslimatul ula wa niyatul khuruji minas shalah wa tartib. Udah 18 ya. Oke, paham teman-teman? Oke, semuanya itu harus dilaksanakan ketika melakukan sholat. Salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Oke, kalau untuk gerak-gerakannya, sujudnya seperti apa, rukunnya seperti apa, akan dibahas pada bab selanjutnya lebih detail lagi. Paham tuh? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini Ustaz tidak memberi wujud pemahaman, tapi Ustaz mempercayai kalian sudah paham tentang gerakan sholat. Besok kita akan membahas tentang sunahnya sholat. Ustaz mengingatkan bagi yang belum melaksanakan wujud pemahaman yang pertama dan yang kedua, silahkan cek pemahaman kalian di link yang Ustaz share di Google Classroom. Tetap semangat, manfaatkan waktu dengan baik. Semoga pertemuan kali ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.